Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Tri ya. Kali ini Ibu Tri mau bercerita. Ceritanya tentang apa? Tentang lebah, Angel, sang lebah istimewa. Gimana ceritanya? Oke, kita mulai ya. Jadi di sebuah hutan tumbuhlah satu pohon yang di situ ada rumah lebah yang sangat besar. Di dalam rumah lebah itu hiduplah keluarga lebah. Jumlahnya ratusan, bahkan lebih. Nah, pada saat itu ada beberapa lebah yang baru menetas. Kalau menetas itu kecil, apa langsung besar? Tentu saja kecil. Ada salah seekor lebah ngomong, aduh gelap sekali, apa ya ini, aduh ngotak gelap sekali, aduh pas sudah dibuka, apa ini, ramai sekali, di luar banyak sekali yang berterbangan, siapa ya mereka? Selamat datang, kata Ibu Ratu. Di situ banyak ternyata teman-temannya yang baru keluar dari sarangnya. Mereka kemudian diberi nama. Di antaranya ada yang namanya Juliana, Virgiana, siapa lagi ya? Nah, salah satunya namanya Angel. Kamu diberi nama Angel ya? Si Angel ini ternyata lebahnya sangat cerdas. Kenapa cerdas? Dia selalu bertanya. Kali ini dia bertanya, kenapa sih aku diberi nama? Kenapa namaku Angel? Kata lebah dewasa, kamu tanya terus. Apa sih lebah itu gak bertanya terus? Ratu hanya tersenyum. Jadi gini, kenapa kamu dikasih nama? Karena kalau saya manggil lebah, maka semua lebah akan datang. Ada apa? Iya, saya. Kenapa? Iya, saya lebah. Semuanya akan datang karena semuanya lebah. Jadi harus diberi nama. Oh, begitu. Aku jadi mengerti sekarang. Nah, sekarang kalian sudah tahu di situ banyak semua orang sedang bekerja, akan membersihkan dinding, tentu saja dinding sarangnya ya. Ada yang bertugas sebagai konektor atau mencari nektar. Kata Angel bertanya lagi, nektar? Apa itu nektar? Aku tidak tahu. Angel, lagi-lagi kamu bertanya terus. Nektar itu adalah penghasil madu. Jadi para konektor itu keluar, kemudian dia menuju ke bunga, ke putik sari, kemudian mengambil serbuk sarinya atau tepung sarinya, yaitu nektar. Kemudian dibawalah ke sarang, dikumpulkan sehingga menjadi madu yang banyak dan lezat. Madu itu nanti akan bermanfaat. Kamu pasti akan tahu manfaatnya nanti, ya? Oh begitu. Kalau begitu aku ingin pergi mencari nektar. Aku ingin keluar. Kata Ratu, kamu belum boleh keluar. Kamu masih kecil. Kamu di dalam rumah aja ya. Kamu ikut yang lain. Tugas kamu adalah membersihkan dinding ruangan ini. Oh ya sudahlah, aku ikut. Teman-temannya semuanya bekerja. Ada yang membersihkan dinding, ada yang membersihkan daun-daun kering. Semuanya bekerja. Angel selalu penasaran. Yang lainnya membersihkan dinding dengan tangannya. Dia dengan meniupnya.
ada-ada aja ya, aneh Angel. Kemudian ada yang sedang berbaris, lebah yang lain berbaris, yang sedang mengantri memasukkan nektar. Dia ikut berbaris, mengajaknya bicara. Hei, kenapa kamu berbaris? Iya, aku sedang mengantri memasukkan nektar. Kamu kenapa bertanya? Aku ingin seperti kamu, bisa membawa nektar dari bunga. Kamu masih kecil. Dia kaget. Oh, aku terhilang dari barisanku, kata lebah dewasa itu. Wah, ini gara-gara Angel yang suka bertanya. Angel memang anak yang cerdas. Dia selalu ingin tahu apa yang terjadi. Bahkan dia ingin sekali keluar dari rumahnya itu. Dia ingin mencari nektar seperti yang lain. Terus dia memohon kepada ratu. Ratu, aku mau keluar, melihat suasana dunia luar. Aku ingin mencari nektar seperti yang lain. Apa jawaban ratu? Apa bisa dicoba ya? Sang ratu menyuruh yang lain lebah dewasa untuk membantunya belajar. Sang lebah dewasa di situ membantu Angel untuk belajar, memberitahu bahwa Angel nanti di luar sana tidak boleh lepas dari kelompoknya. Dia harus terbang bersama dengan kelompoknya. Kalau terpisah, bahaya karena di luar sana banyak musuh. Ada musuh tawon. Tawon itu adalah musuh terbesarnya lebah maut. Jadi tawon itu bisa kapan aja menyerang kalau lebah itu terpisah dari kelompoknya. Tapi tawon itu punya kelemahan. Apa kelemahannya? Sang ratu menjelaskan kepada Angel. Tawon itu dia kelemahannya bisa disengat di bagian lehernya. Karena tawon tidak menggunakan helm, makanya bisa disengat di lehernya. Itu kelemahannya. Begitu ya. Angel akan ingat selalu. Nah, tibalah saatnya Angel diperbolehkan keluar bersama kelompoknya. Dengan senang sekali Angel, senang dan gembira. Wow, ternyata dunia luar itu sangat indah. Aku baru merasakannya. Banyak bunga-bunga, pohon-pohon yang hijau, bunga juga berwarna-warni, banyak kupu-kupu indah. Aku baru tahu. Nah, setelah sampai di luar, dia terbang bersama kelompoknya. Teman-teman, aku penasaran. Di sana ada apa ya? Teman-temannya mengingatkan. Sudah Angel, kamu bisa dari kelompok. Kamu harus ikut terus. Kita cari tujuan kita, yaitu mencari nektar. Aku penasaran. Ya udah deh, aku pergi sendiri saja. Angel turun dari tempatnya dia terbang. Ternyata di mana? Di sungai. Ngapain ya Angel di sungai? Ternyata dia penasaran. Sampainya di sungai dia berbicara dengan wajah yang mirip dengannya, sangat sekali mirip. Di kepalanya ada antena, kemudian dia juga punya mata, dia juga punya kepala, sama. Di belakang punggungnya ada sayapnya, dia sampai muter-muter, ada sama. Warnanya juga sama, kuning sama hitam. Tangan kakinya sama. Si Angel sampai menari-nari, itu juga ikut menari-nari. Hanya Angel nggak tahu kalau itu bayangannya. Sampai tibalah seekor belalang. Sang belalang kaget melihat Angel sendirian. Hei, kamu ngapain kamu di situ? Kamu nggak takut sendirian di situ?
kenapa aku harus takut? Aku kan pemberani. Ratuku sudah mengizinkanku keluar. Jadi aku senang sekali. Tapi di sini aku ketemu sama ini yang mirip denganku. Dia menirukanku terus. Dia jahat. Gerakanku ditiru terus. Sang belalang hanya tertawa. Hahaha. Kamu tidak tahu, itu dirimu sendiri. Kenapa kamu tidak mengerti? Dia akan selalu menirukanmu. Tapi kamu harus jadi diri sendiri. Apa sih maksudmu? Aku nggak ngerti. Itu adalah bayanganmu. Apapun yang kamu lakukan, pasti dia akan menirumu. Oh, itu bayanganku. Jadi itu bukan orang jahat, bukan yang meniruku. Nah, sekarang kenapa? Aku mau bertanya, kenapa kamu berpisah dengan teman-temanmu? Aku penasaran. Aku ingin melihat sesuatu yang indah di sini. Kamu lebih baik sekarang pergi dari sini, karena kalau sebentar lagi akan sore. Kamu akan kehilangan jalan menuju pulang, dan teman-temanmu sudah sampai di rumah. Oh iya, mana ya teman-temanku? Terima kasih belalang, kamu sudah menolongku. Aku akan berhati-hati. Terima kasih ya. Dadah. Kemudian Angel kaget karena melihat teman-temannya tidak ada di sekelilingnya. Dia mencarinya, tapi tidak ketemu. Kemudian Angel tetap berusaha untuk mendapatkan nektar madu. Dia terbang di antara pohon-pohon menuju ke bunga yang berwarna-warni. Kemudian mengambil nektar yang banyak. Dia mengambil banyak sekali. Ini sudah cukup. Aku harus pulang. Aku sudah kelelahan. Sudah banyak yang aku dapatkan. Aku pulang ya. Angel terbang sekuatnya. Dia menyusuri lagi pohon yang tinggi. Tapi ternyata jauh sekali. Belum juga sampai ke rumahnya. Tetapi di tengah jalan tiba-tiba Angel masuklah ke dalam perangkap. Ternyata dia sudah ditangkap sama musuhnya, yaitu tawon. Angel menangis. Gimana ini? Tolong, aku tidak mau tertangkap. Tolong teman-teman, Ratu, tolong aku tidak mau ketangkap. Tetapi sayang, tangisan Angel tidak didengarkan oleh tawon. Sama tawon, Angel dibawa pulang. Wah, tangkaplah kamu. Biarkan kamu menjadi tawonanku. Besok kita akan menyerang rumahnya. Si Angel dibawa ke rumah tawon, kemudian dimasukkan ke penjara. Di situ dia dikurung. Tapi dia mendengarkan rencana tawon untuk menyerang rumahnya. Saya harus menyelamatkan keluarga. Keluargaku harus tahu kalau misalnya diserang sama tawon. Aku harus membantu keluargaku. Apa ya kira-kira yang harus aku lakukan? Angel ingat sama pesan Ratu bahwa tawon itu kelemahannya di leher. Jadi Angel harus menyerang leher tawon. Baiklah, aku akan mendengarkan pesannya Ratu. Aku akan mencari tahu kapan sang tawon ini dalam keadaan lemah. Aku harus menyerangnya. Kemudian pada saat tawon membukakan kurungan si Angel langsung menyerang. Diseranglah sang tawon itu. Sang tawon langsung terkapar. Kemudian Angel langsung keluar dari rumah tawon itu, terbang sekuat-kuatnya menuju rumahnya. Aku harus cepat sampai rumah. Sampainya di rumah, sambil nangis dia bercerita pada Ratu. Ratu, maafkan aku. Aku lalai. Tadi aku berpisah dari teman-teman. Aku tidak mendengar
merencanakan rencana tawon untuk menyerang ke rumahnya lebah. Akhirnya sang ratu menyusun rencana untuk menghadang serangan tawon. Mereka bersiap semua bersama pasukan-pasukan yang sangat kuat, termasuk Angel. Ratu, aku mau ikut ya. Angel, kamu istirahat, kamu kan capek kemarin habis keluar mencari Nestor. Tidak Ratu, aku harus berjuang, ikut melawan tawon, kan aku sudah pernah melawan mereka dan aku berhasil. Baiklah Angel, kamu boleh ikut. Mereka semua bersiap menyerang tawon apabila mereka datang. Ternyata benar. Dari jauh sudah terdengar suara tawon. Akhirnya sang ratu kemudian melepaskan pasukannya untuk menyerang tawon. Mereka akhirnya bertempur di situ. Kelemahan-kelemahan tawon dihisap lehernya. Akhirnya mereka semua terkapar, pusing kata tawon. Dan akhirnya mereka menyerah. Dan Angel bersama keluarga selamat dari serangan tawon. Mereka bersyukur, kemudian masuk lagi ke rumahnya untuk menjaga madunya. Dan mereka berterima kasih kepada Angel. Angel, terima kasih ya, kamu sudah membantu kami. Kalau tidak berkat kamu, mungkin kita sudah diserang dan sudah mati. Dan madunya mungkin sudah direbut oleh tawon. Iya, sama-sama Ratu. Kita harus saling membantu. Kita juga harus mendengarkan pesan dari orang tua supaya kita tidak tersesat di jalan kalau sedang bermain. Terima kasih juga Ratu dan teman-temanku. Maafkan aku ya. Nah, akhirnya mereka kembali ke rumah dengan bahagia dan menjaga madunya untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia.